Puluhan warga di Cianjur, Jawa Barat mengeluhkan bantuan sosial berupa beras yang bercampur butiran plastik. Beras bercampur butiran plastik ini merupakan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah yang akan disalurkan bersama dengan paket sembako lain. Inilah beras bercampur butiran plastik yang diterima warga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai di Cianjur, Jawa Barat. Setiap warga yang masuk kategori penerima bantuan sosial sembako ini mendapatkan 10 kg beras bersama dengan paket sembako lain seperti daging ayam, minyak goreng, dan buah-buahan. Bagi warga penerima bantuan, beras bercampur plastik baru pertama kali diterima. Sehingga untuk sementara, warga memisahkan beras dengan butiran plastik dan tidak dikonsumsi. Namun berbeda dengan Titin, salah satu warga penerima bantuan beras yang lain, meskipun beras bercampur plastik, dirinya sudah memasak 3 kali untuk dimakan bersama keluarga. Udah dimasak langsung makan gitu, sama-sama makan sama anak, cucu, menantu sama-sama. Itu rasanya gimana ketahuannya? Enggak, kayaknya kayak batu gitu. Waktu dilihat ternyata putih. Oh, putih. Oh kan dikira itu mute itu kan. Oh, batu kerikil gitu ya, ternyata plastik itu. Ya plastik. Beras bercampur plastik yang diterima warga kemudian langsung dilaporkan ke aparat setempat. Itu laporan dari RT. Ini kemungkinan butiran plastiknya sendiri apakah dari pabriknya, dari suppliernya atau dari mana? Ya justru itu kita investigasi dulu ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan siapa atau dari mana butiran plastik itu ditemukan. Jadi kita akan menindaklanjutinya, langsung lapor ke Dinas Sosial, dan saat ini kita juga kerjasama dengan Tikor yang lain yaitu Polsek dan Koramil untuk mencari bukti lebih lanjut. Untuk warga yang sudah mengkonsumsi beras bercampur plastik, rencananya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, nyaris menjadi korban penipuan online. Polisi berhasil mengungkap sindikat penipuan online yang ironisnya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kasus penipuan online yang menimpa putra Presiden Joko Widodo ini awalnya terungkap dari unggahan Twitter milik Kaisang Pangarep. Dalam unggahannya, Kaisang justru mengerjai pelaku dengan mengikuti panduan hingga mentransfer sejumlah dana. Saat mengetahui korban adalah putra orang nomor 1 di Indonesia, pelaku ketakutan dan meminta maaf. Namun kasus ini ternyata tetap dilaporkan ke polisi dan ditindaklanjuti. Barreskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan yang ironisnya dilakukan oleh anak di bawah umur. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sejumlah telepon genggam, jam tangan, dan buku tabungan. Dan setelah dilakukan lidik secara mendalam, setelah kita cek akun, mulai dari lokasi, kemudian ini milik siapa, kemudian identitas yang bersangkutan, ternyata kita dapatkan akun-akun itu ada di wilayah Aceh dan Medan. Kemudian penyidik menemukan ada 4 tersangka. Yang pertama atas nama AF, kemudian GR, kemudian MR, dan DFY. Rata-rata anak ini di bawah umur antara 15 sampai 16 tahun. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 tidak mungkin ditunda. Sebelumnya muncul usulan agar Pilkada Serentak ditunda akibat ancaman pandemi COVID-19. Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember mendatang. Namun, desakan untuk menunda pilkada terus mengemuka. Alasan utamanya, kasus positif COVID-19 yang terus meningkat. Data Satgas Penanganan COVID-19, terdapat 60 calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bukan hanya peserta, penyelenggara pilkada juga terpapar COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid, serta beberapa komisioner di daerah juga terpapar COVID-19. Sejumlah pihak berharap pilkada serentak ditunda, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Ya kalau memang sulit dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran
orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat itu bisa ditunda. Namun desakan untuk menunda Pilkada serentak 2020 ditepis pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ungkap ada 2 opsi pelaksanaan Pilkada serentak, namun opsi penundaan tidak ada dalam pilihan. Yang pertama, opsi satunya adalah Perpu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah COVID, mulai penanganan, kemudian saya ulangi, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Itu yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri tadi. Karena belum ada undang-undang spesifik khusus mengenai COVID saat ini. Itu satu. Atau yang kedua, Perpu spesifik hanya masalah protokol COVID untuk pilkada. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 kini berada di persimpangan jalan. Pemerintah dan KPU berpendapat penundaan Pilkada 2020 akan berdampak kontraproduktif pada pemerintahan daerah. Di lain pihak, kekhawatiran ancaman penyebaran COVID-19 pada setiap tahapan Pilkada tidak bisa dikesampingkan, mengingat pesta demokrasi ini lekat dengan aktivitas massa dengan jumlah besar. Tim Liputan iNews melaporkan.